Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru SMA N1 Kayangan yang berbahagia. Izinkan kami dari Panitia Penilaian Akhir Semester menyampaikan tutorial bagaimana cara kita memasukkan soal pada aplikasi Google Classroom. Kami yakin banyak di antara Bapak Ibu yang sudah familiar dengan aplikasi ini, akan tetapi perlu kiranya video ini ditonton tanpa di-skip agar settingan yang kita gunakan seragam. Bapak Ibu, sebelum kita mulai membuat soal pada Google Classroom, terlebih dahulu Bapak Ibu menyiapkan soal, kemudian jawabannya dalam format Microsoft Word, kemudian jadwal pelaksanaan penilaian akhir semester, dan yang terakhir adalah password untuk masing-masing mata pelajaran di tiap kelas yang kami bagikan beserta dengan tutorial ini. Setelah menyiapkan ketiga file tadi, maka selanjutnya sekarang kita membuka browser Google Chrome. Nah, yang perlu diperhatikan di sini bahwa akun yang kita gunakan untuk login adalah akun belajar.id. Jika Bapak Ibu belum login menggunakan akun belajar, Bapak Ibu bisa login di sini. Setelah login, kemudian kita klik titik-titik yang berbentuk segi 4 di pojok kanan atas, kemudian kita klik 2 kali icon Google Classroom. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke salah satu kelas yang kita ampu mata pelajarannya. Pilih tugas kelas. Nah, ini adalah topik penilaian akhir semester ganjil tahun 2021, di mana hari Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya merupakan subtopik di mana kita menempatkan mata pelajaran yang diujiankan pada hari-hari tersebut. Nah, untuk membuat soal, klik tanda plus kepada kapsul biru, kemudian pilih tugas kuis. Nah, di sini kita masukkan judul dengan nama mata pelajaran, kemudian kita masukkan catatan pada deskripsi atau petunjuk. Pada bagian ini, kita hilangkan centang birunya karena fitur ini hanya bisa diakses oleh anggota yang tergabung dalam satu domain belajar.id. Sementara siswa-siswi kita masih banyak yang menggunakan Gmail biasa. Selanjutnya, kita tetapkan tenggat waktu sesuai dengan jadwal berakhirnya ujian untuk mata pelajaran ini. Kita lihat di jadwal, di sini tenggat waktunya jatuh pada pukul 12.15, akan tetapi untuk mengantisipasi keterlambatan siswa masuk ataupun pengawas masuk, maka ini kita tambahkan 15 menit sehingga kita tetapkan tenggat waktunya menjadi jam 12.15 pada hari Senin, yakni tanggal 29 November. Langkah selanjutnya, kita tetapkan topik sesuai dengan hari pelaksanaan ujian mata pelajaran bersangkutan. Setelah topik kita sesuaikan, maka kita lanjutkan dengan pengeditan Google Form dengan mengklik 2 kali pada blank quiz ini. Nah, sekarang kita tinggal ganti judul sesuai dengan nama mata pelajaran. Begitu juga dengan yang di sebelah sini, kita ganti dengan nama mata pelajaran. Kemudian kita tuliskan instruksi bahwa sebelum menuju ke soal, siswa harus mengisi biodata terlebih dahulu. Jadi bagian yang pertama ini kita jadikan sebagai bagian untuk mengisi biodata. Ya, kita isi mulai dari nama lengkap, ini kita gunakan jawaban singkat, kita pastikan kunci jawaban 0 dan ini wajib diisi.
Lanjut ke yang kedua, tinggal kita klik tanda plus, tambahkan kelas. Untuk menghindari kesalahan penulisan kelas, maka inputan kelas ini kita gunakan settingan drop down. Kemudian, pada option ini kita isi dengan kelas-kelas yang akan melaksanakan ujian pada mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Jangan lupa mencentang wajib diisi, dan pastikan pada bagian biodata ini semua kunci jawaban harus sama dengan 0. Tambah lagi yang ketiga untuk nomor urut absensi. Ini kita isi dengan jawaban singkat. Kita centang tanda biru, kemudian kita validasi agar tidak terjadi kesalahan dengan angka antara 0 sampai dengan 37, karena 36 merupakan batas maksimum jumlah siswa per kelas. Jika terjadi kesalahan, kita bisa menuliskan komentar seperti ini. Oke, lanjut ke yang terakhir. Di sini kita buat password. Untuk password kita gunakan jawaban singkat. Kita centang wajib diisi dan divalidasi juga. Nah, ini kita gunakan ekspresi regular berisi sesuai dengan password yang sudah dibagikan untuk setiap mata pelajaran tiap kelas. Ini kita gunakan karena PKWU kelas 12, kodenya seperti ini. Dan jika terjadi kesalahan, kita tuliskan password yang Anda masukkan salah dan sejenisnya. Nah, setelah semua bagian pertama berisi nama, kelas, nomor urut absensi, kemudian password, kita lanjut ke bagian kedua dengan mengklik tanda sama dengan yang ada di icon paling bawah sebelah kanan. Di bagian soal, kita isi instruksi untuk memilih jawaban yang paling tepat di antara jawaban-jawaban yang tersedia. Nah, selanjutnya, klik tanda plus untuk menambahkan butir-butir pertanyaan. Jadi kita copy saja dari soal di Microsoft Word yang sudah Bapak Ibu susun. Untuk penomoran kita hapus saja untuk menghindari atau untuk meminimalisir terjadinya kerjasama atau tukeran jawaban di antara siswa. Setelah semua soal dan pilihan jawaban kita isi, maka kita tambahkan wajib diisi agar tidak ada yang terlewat dari jawaban sisa. Kemudian pada kunci jawaban kita pilih jawaban yang tepat dan kita berikan poin sesuai dengan jumlah soal. Misalkan soal yang kita buat adalah 25, maka poin per soalnya adalah 100 dibagi 25 sama dengan 4. Ini disesuaikan dengan jumlah soal yang Bapak Ibu susun. Lanjut ke soal berikutnya. Langkahnya sama dengan yang pertama. Hanya saja jika Bapak Ibu menggunakan gambar, maka cara penginputan gambar bisa dilakukan seperti ini. Kita klik tanda yang ini, kemudian kita bisa ambil dari laptop sendiri, dari foto maupun dari Google. Misalnya kita ngambil dari laptop sendiri, kita
kita bisa cari file gambar yang ingin kita gunakan sebagai gambar soal. Misalnya ini. Kita lihat, nah seperti ini hasilnya. Kemudian pertanyaan bisa kita ketik pada kolom di atasnya. Jika Bapak Ibu membutuhkan gambar di pilihan jawaban, maka Bapak Ibu bisa mengklik icon gambar di sebelah kanan option, kemudian ambil gambar pada lokasi penyimpanan yang Bapak Ibu sudah siapkan. Proses penginputan soal sudah selesai, sekarang kita lanjut ke setelan. Pada jawaban yang benar, kita hapus centangannya agar siswa tidak bisa meng-screenshot jawaban benar untuk di-share kepada siswa lain yang menyusul ujian. Oke. Nilai poin pertanyaan default kita berikan 0, kemudian jawaban ini kita biarkan tidak bisa mengedit respon. Nah, kemudian batas untuk pengguna di Kementerian Pendidikan kita hilangkan centangannya karena siswa-siswi kita masih banyak yang belum mendapatkan akun belajar ID, bahkan beberapa guru juga. Kemudian kita centang batasi ke satu jawaban agar siswa tidak bisa mengulang lagi menjawab soal yang sama. Tampilkan status progres, kita centang. Acak urutan pertanyaan tidak kita lakukan karena nanti kalau kita acak di biodata, di format biodata di bagian pertama tadi juga ikut teracak. Nonaktifkan simpan otomatis untuk semua responden, kita centang atau kita nyalakan agar siswa-siswi tidak bisa membuka browser lain saat mengerjakan soal di Google Form. Untuk formulir default dan pertanyaan default kita biarkan dalam keadaan off. Setelah settingan selesai pada setelan, maka selanjutnya kita akan membuat form ini otomatis akan menutup jika batas waktu ujian sudah berakhir. Caranya adalah yang pertama, kita harus menambahkan add-on pada Google Form kita, yakni add-on yang digunakan adalah form limiter. Nah, jika Bapak Ibu belum menginstal, silakan diklik 2 kali, kemudian ikuti instruksinya. Kemudian ketika telah terinstall, ini ditutup kembali. Add-on yang sudah kita pasang tadi bisa kita akses lewat icon ini dan kita ambil form limiter. Nah, karena ini tidak bisa, maka kita bisa lakukan refresh. Nah, sekarang kita coba ulang untuk menggunakan form limiter. Nah, ini sudah bisa set limit. Jadi set limit ini fungsinya untuk menyeting waktu sampai kapan form ini masih bisa diakses. Jadi di sini kita tetapkan tanggal sesuai dengan tanggal pelaksanaan ujian. Kemudian waktu batas terakhir ujian. Sebagai kesepakatan kita tambahkan 15 menit dari batas waktu ujian pada setiap mata pelajaran. Nah, sekarang kita hilangkan centangannya. Kemudian yang ini kita isi dengan pesan untuk disampaikan kepada peserta ujian ketika masuk ke Google Form saat ujian berakhir. Kita isi ujian sudah berakhir. Silakan hubungi guru mata pelajaran. Selanjutnya kita save and enable. Oke, setelah semua selesai, kita coba pratinjau. Kita isi nama, kemudian kelas, dan nomor urut absensi guna mengecek apakah form sudah bekerja sesuai dengan yang kita inginkan. Sekarang kita coba isi password dengan password yang salah. Nah,
lanjutkan ternyata tidak bisa masuk ke bagian soal. Sekarang kita coba isi dengan password yang benar. Klik selanjutnya. Nah, ternyata bisa masuk ke bagian soal. Berarti password yang kita sudah buat sudah bisa bekerja. Langkah berikutnya kita akan kembali ke penugasan yang tadi untuk menjadwalkan ulangan sesuai dengan jadwal yang ada. Dengan klik kiri pada pojok kanan atas, pilih jadwal, kemudian tetapkan tanggal pelaksanaan ujian, kemudian waktu pelaksanaan ujian sesuai dengan jadwal yang ada. Kemudian klik jadwalkan. Oke, kita tunggu loading. Nah, akhirnya ulangan yang sudah kita masukkan sudah terjadwalkan pada topik penilaian akhir semester ganjil di subtopik hari Senin. Oke, langkah selanjutnya kita membuka kelas yang lain di tab baru untuk memasukkan soal yang sama. Jadi kita tetap ke tugas kelas, kemudian buat tugas quiz. Nah, selanjutnya kita masukkan judul sesuai dengan settingan yang pertama kita buat. Jadi kita bisa lihat di settingan sebelumnya, kita tinggal copy. Begitu juga dengan petunjuknya, kita copy, paste di tempat yang baru. Nah, sudah selesai. Untuk yang ini kita hapus centangannya dan kita setting sesuai dengan settingan awal, karena ini untuk mata pelajaran yang sama, hanya saja pada kelas yang berbeda. Topiknya juga kita pakai Senin. Nah, sementara yang ini, yang blank quiz ini, karena tadi kita sudah buat Google Form, ini kita hapus saja dan kita copy Google Form yang sudah kita buat pada kelas pertama dengan kirim, ambil linknya dengan cara seperti ini, copy, kita persingkat dulu baru kita copy, lalu kita masukkan ke tugas ini ya, dengan cara mengklik tanda link, kita paste link yang sudah kita copy tadi, kemudian kita tambahkan link. Jadwalkan sesuai dengan hari pelaksanaan ujian dan waktunya. Nah, sudah selesai. Jadi kira-kira beginilah cara memasukkan soal di Google Classroom untuk pelaksanaan ujian akhir semester ganjil tahun 2021.